kembali dengan kisah seram. Langsung saja subrek, dan ini dia kisahnya. Pertarungan maut Kiai Sepuh menyelamatkan cucu dari santet paling sadis. Apakah sang Kiai mampu menyelamatkan cucunya? Langit di atas pondok pesantren Nurul Huda mulai memerah, menebar semburat jingga di antara pepohonan sawo yang rindang. Suara azan maghrib baru saja usai berkumandang, meninggalkan gema syahdu yang menenangkan di beranda dalam Kiai Haji Hasan Asy'ari, seorang ulama sepuh yang dihormati santero Jawa Timur, duduk bersila di atas amben bambu, wajahnya yang keriput dan penuh hikmah memancarkan ketenangan, namun tatapan matanya yang teduh menyiratkan kedalaman ilmu dan pengalaman hidup yang tak terhingga. Angin sore berembus pelan, menerbangkan aroma melati dari halaman pesantren. Kiai Hasan memejamkan mata sejenak, meresapi setiap detak waktu yang berlalu. Rambutnya yang memutih bagai kapas, janggutnya yang panjang tergerai rapi. Semuanya menjadi saksi bisu perjalanan dakwahnya selama puluhan tahun. Para santri seringkali menyebutnya sebagai paku bumi karena karismanya yang kuat dan kemampuannya menuntun umat di tengah derasnya arus zaman. Namun, di balik ketenangan itu, ada secuil kegelisahan yang mulai menyelinap. Sore itu, seperti beberapa sore sebelumnya, cucu kesayangannya, Aisyah, tidak terlihat ceria seperti biasanya. Aisyah, gadis berusia 17 tahun dengan paras ayu dan suara merdu, adalah cahaya di mata Kiai Hasan sejak kedua orang tuanya meninggal dunia bertahun-tahun silam. Ia tumbuh di lingkungan pesantren, diasuh dengan penuh kasih sayang oleh sang kakek. Kiai Hasan merasakan sebuah firasat aneh, firasat yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah pertanda akan datangnya badai. Ia membuka matanya perlahan, menatap ke arah gerbang pesantren yang mulai sepi. Bayangan Aisyah yang pucat dan tampak lesu seharian ini terus menghantuinya. Ada sesuatu yang tidak beres. Batin Kiai Hasan dan firasat seorang tua sepertinya jarang sekali melesat. Keesokan harinya, kecemasan Kiai Hasan semakin menjadi kenyataan. Aisyah terbangun dengan demam tinggi. Tubuhnya menggigil hebat meskipun cuaca pagi itu cukup hangat. Wajahnya yang biasanya berseri kini tampak sangat pucat. Bibirnya membiru dan matanya cekung. Kiai Hasan segera memanggil Nyai Aminah, istri keduanya, dan beberapa santriwati senior untuk merawat Aisyah. Nyai Aminah dengan sigap menyiapkan kompres air hangat dan ramuan herbal. Para santriwati bergantian mengipasi Aisyah, mencoba menurunkan suhu tubuhnya yang terus melonjak. Namun, tidak ada perubahan berarti. Aisyah hanya bisa merintih pelan, sesekali meracau dalam tidurnya. Bisikan-bisikan aneh keluar dari mulutnya, seolah ia sedang berbicara dengan entitas yang tak terlihat. Kiai Hasan mencoba membaca ayat-ayat Al-Quran di samping Aisyah, berharap keberkahan firman Allah dapat menenangkan cucunya. Ia mengusap ubun-ubun Aisyah, memohon kesembuhan dari Yang Maha Kuasa. Namun, setiap kali Kiai Hasan membacakan ayat-ayat ruqyah, tubuh Aisyah justru semakin kejam, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menolaknya. Sebuah sensasi dingin dan aneh merayap di sekitar kamar Aisyah, membuat bulu kuduk berdiri. Para santri dan Nyai Aminah mulai panik. Mereka belum pernah melihat Aisyah separah ini. Dokter pesantren yang dipanggil pun hanya bisa menggelengkan kepala. Secara medis, tidak ada penjelasan yang pasti untuk kondisi Aisyah. Penyakit yang dideritanya tidak lazim, seperti bukan penyakit biasa. Kiai Hasan menyadari bahwa ini bukanlah sakit biasa, melainkan sebuah pertanda gaib yang lebih besar. Malam harinya, kondisi Aisyah semakin memburuk. Ia mulai berteriak-teriak histeris, suaranya parau dan menakutkan, matanya melotot, namun kosong, seolah bukan Aisyah yang sesungguhnya. Tubuhnya melengkung aneh, seolah ada sesuatu yang menariknya dari dalam. Para santriwati yang menjaganya beringsut ketakutan, bahkan Nyai Aminah pun tak mampu menyembunyikan rasa cemasnya. Kiai Hasan tetap tenang, meskipun hatinya terasa nyeri melihat penderitaan cucunya. Ia mencoba berkomunikasi dengan sesuatu yang merasuki Aisyah. Dengan suara tenang, namun penuh wibawa, Kiai Hasan membacakan ayat-ayat kursi dan ayat-ayat pengusir jin. Setiap kalimat yang diucapkan Kiai Hasan membuat Aisyah semakin meronta dan berteriak, menunjukkan
bahwa kekuatan jahat itu merasa terancam. Tiba-tiba, suara Aisyah berubah, bukan lagi suara lembut gadis remaja, melainkan suara yang berat, serak, dan penuh kebencian. Suara itu berbisik, "Kau tidak akan bisa menyelamatkannya, Pak Tua. Dia milik kami sekarang." Bisikan itu menggema di seluruh ruangan, menciptakan atmosfer mencekam yang tak tertahankan. Aroma busuk yang menusuk hidung tiba-tiba menyebar, membuat semua yang ada di sana mual. Kiai Hasan merasakan dingin yang menusuk tulang. Ia tahu, ini bukan sekadar jin biasa, ini adalah kekuatan yang jauh lebih gelap, lebih kejam, dan lebih terencana. Ini adalah santet, sebuah kutukan yang dikirim oleh seseorang dengan niat jahat yang sangat dalam. Matanya menajam, ia tahu pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Keselamatan Aisyah adalah taruhannya. Malam itu, Kiai Hasan tidak bisa tidur. Ia terus berjaga di samping Aisyah, tak henti-hentinya berdoa dan membaca ayat-ayat suci. Dalam tidurnya yang singkat menjelang subuh, Kiai Hasan mendapatkan sebuah mimpi yang sangat jelas. Ia melihat sebuah tempat yang ia kenali, sebuah makam keramat di lereng gunung yang jauh dari pesantren. Di sana, ia melihat bayangan hitam yang besar melayang-layang di atas sebuah boneka jerami yang tertancap paku-paku karat. Dalam mimpi itu, terdengar bisikan yang sama, suara serat dan penuh kebencian. "Cari di bawah pohon beringin tua, di sana akar dari semua ini." Dimulai, Kiai Hasan terbangun dengan jantung berdebar kencang. Ia mengusap wajahnya, mencoba menafsirkan makna mimpi tersebut. Makam keramat itu adalah makam Mbah Hakarto, seorang tokoh spiritual yang dikenal sakti mandraguna di masa lampau, yang keberadaannya hampir terlupakan. Ia tahu mimpi itu adalah petunjuk, sebuah petunjuk dari Allah untuk memulai pencariannya. Ia harus menemukan sumber santet itu, mencabut akarnya agar Aisyah bisa diselamatkan. Kiai Hasan segera bangkit dari duduknya, hatinya dipenuhi tekad yang membara. Wajahnya menunjukkan kemantapan. Ia tidak akan membiarkan cucu kesayangannya direnggut oleh kekuatan kegelapan. Ia melihat ke arah Aisyah yang masih terbaring lemah. Nafasnya tersengal, tubuhnya masih kejang. Kiai Hasan menggenggam tangan Aisyah yang dingin, berbisik pelan, "Sabarlah, nak, kakek akan menemukan penawarnya." Pagi itu, sebuah misi berbahaya dimulai, sebuah perjalanan yang akan menguji seluruh kekuatan dan keimanannya. Kiai Hasan memutuskan untuk melakukan perjalanan sendirian. Ia tidak ingin melibatkan santri-santrinya dalam bahaya yang tidak mereka pahami. Dengan membawa tongkat kayu dan sebotol air Zam-Zam, ia berangkat sebelum fajar menyingsing. Udara pagi masih dingin menusuk tulang. Kabut tipis menyelimuti jalanan setapak yang ia lalui. Langkahnya mantap, meskipun usianya sudah senja. Perjalanan menuju makam Mbah Karto sangatlah sulit. Jalanan yang terjal, hutan belantara yang lebat, dan jurang yang curam menjadi rintangan. Namun, Kiai Hasan tidak gentar. Setiap langkahnya adalah dar, setiap nafasnya adalah zikir. Ia merasakan aura mistis yang semakin kuat seiring dengan semakin dekatnya ia ke makam. Suara-suara binatang malam yang belum sepenuhnya terdiam, serta desiran angin di antara pepohonan tua, menciptakan suasana yang mencekam. Beberapa kali ia harus berhenti untuk beristirahat. Namun tekadnya tak pernah goyah. Ia teringat akan senyum Aisyah, teringat akan canda tawanya. Kenangan itu memberinya kekuatan untuk terus melangkah maju. Ia tahu, setiap detik yang ia buang adalah nyawa Aisyah yang dipertaruhkan. Ketika matahari mulai meninggi, Kiai Hasan akhirnya tiba di lokasi makam keramat. Makam Mbah Karto terlihat kuno dan terawat, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Sebuah pohon beringin tua yang sangat besar berdiri gagah di dekat makam, akarnya menjalar kemana-mana, seolah memeluk tanah. Kiai Hasan menatap pohon itu, teringat akan bisikan dalam mimpinya. Disinilah, di bawah pohon beringin tua ini, semua akar kejahatan itu bermula. Di bawah pohon beringin tua yang rindang, Kiai Hasan mulai mencari. Ia meraba-raba tanah, memeriksa setiap sudut akar yang menjalar. Udara di sekitar pohon itu terasa berat, seperti ada energi tak kasat mata yang sangat kuat. Beberapa kali ia
Merasakan sentuhan dingin di tengkuknya, seolah ada yang mengawasinya. Namun, ia tidak peduli. Fokusnya hanya pada satu hal, menemukan petunjuk. Setelah beberapa saat, tangannya menyentuh sesuatu yang keras di balik akar-akar yang melilit. Kiai Hasan membersihkan tanah di sekitarnya dengan hati-hati. Perlahan-lahan, terlihatlah sebuah peti. Kayu tua yang terkubur. Peti itu terlihat sangat kuno. Permukaannya ditumbuhi lumut dan tanah, seolah sudah terkubur selama berabad-abad. Aroma apek dan tanah basah menyeruak saat ia mulai menggali lebih dalam. Dengan susah payah, Kiai Hasan berhasil mengeluarkan peti itu dari dalam tanah. Peti itu terbuat dari kayu jati hitam, diukir dengan simbol-simbol aneh yang tidak ia kenali. Sebuah ukiran berbentuk kepala ular dengan mata merah menyala, seolah sedang mengawasinya, terpatri di bagian atas peti. Kiai Hasan merasakan energi negatif yang kuat memancar dari peti tersebut. Dinginnya menusuk tulang, membuat bulu kuduknya meremang. Ia mencoba membuka peti itu, namun terkunci rapat. Kiai Hasan memejamkan mata, membaca doa-doa khusus. Perlahan, ia menyentuh kunci peti dengan ibu jarinya, merapal ayat-ayat Al-Quran. Tak lama kemudian, terdengar bunyi klik yang pelan. Peti itu terbuka. Aroma busuk yang sangat menyengat langsung menyeruak keluar, membuat Kiai Hasan harus menahan nafas di dalam peti. Kiai Hasan menemukan benda-benda yang sangat mengerikan. Ada beberapa helai rambut, potongan kuku, dan foto Aisyah yang sudah hangus sebagian. Di tengah-tengah benda itu, tergeletak sebuah boneka jerami kecil, tertancap paku-paku karat di beberapa bagian tubuhnya. Matanya terbuat dari biji sagai yang merah menyala, seolah hidup dan menatapnya. Boneka itu tampak sangat menyeramkan, dan Kiai Hasan tahu pasti bahwa ini adalah alat santet yang digunakan untuk mencelakai Aisyah. Di samping boneka jerami itu, ada sebuah kain hitam lusuh yang diikat simpul-simpul aneh, dan sebuah keris kecil yang berkarat. Keris itu memancarkan aura yang sangat gelap, seolah diisi dengan energi jahat yang pekat. Kiai Hasan merasakan sentuhan dingin yang menusuk setiap kali tangannya mendekati keris itu. Ia menyadari bahwa orang yang mengirim santet ini bukanlah orang sembarangan, melainkan seseorang yang memiliki ilmu hitam yang tinggi dan mengerikan. Kiai Hasan menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu ia telah menemukan sumber penyakit Aisyah santet. Ini sudah berlangsung lama, terbukti dari kondisi boneka yang sudah lapuk dan paku-paku yang berkarat. Ia menggenggam erat tasbihnya. Hatinya dipenuhi kemarahan atas perbuatan keji yang telah dilakukan terhadap cucunya. Siapa yang tega melakukan hal sekeji ini? Pertanyaan itu berputar-putar di benaknya. Ia memejamkan mata, berkonsentrasi. Sebuah gambaran samar mulai muncul di benaknya. Wajah seorang perempuan tua dengan tatapan mata yang penuh dendam. Perempuan itu tidak dikenalinya, namun firasatnya mengatakan bahwa perempuan inilah dalang dibalik semua ini. Sebuah nama terlintas dalam pikirannya, sebuah nama yang pernah ia dengar dalam cerita-cerita lama, Nyai Roro Kuning. Kiai Hasan merasakan kehadiran yang tiba-tiba di belakangnya. Sebuah hawa dingin menyergap, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia membalikkan badan dengan cepat. Di hadapannya berdiri seorang perempuan tua yang sangat kurus, dengan rambut putih acak-acakan dan mata merah menyala. Wajahnya dipenuhi kerutan, kulitnya kering dan kusam, seolah telah hidup ratusan tahun. Pakaiannya lusuh dan kotor, memancarkan aura yang sangat menyeramkan. Perempuan itu tersenyum menyeringai, menunjukkan giginya yang ompong dan menghitam. Aroma tanah basah dan bunga melati yang busuk menguar dari tubuhnya. Akhirnya kau datang. Suaranya serak dan parau, seperti gesekan daun kering. Aku sudah menunggumu. Kiai Hasan mengenal suara itu. Suara yang sama yang ia dengar dalam mimpinya. Suara yang merasuki Aisyah. Kiai Hasan tetap tenang. Meskipun hatinya berdebar kencang, ia tahu siapa wanita ini. Sosok yang ia kenali dari cerita-cerita lama tentang ilmu hitam yang mengerikan. Wanita ini adalah Nyai Roro Kuning, penyihir legendaris yang konon telah hidup berabad-abad lamanya, mengikat perjanjian dengan iblis untuk mendapatkan kekuatan. Ia telah lama diyakini hanya sebuah mitos, namun kini ia berdiri di hadapannya. Lepaskan cucuku,
kata Kiai Hasan dengan suara mantap, tanpa sedikit pun rasa gentar. Apa yang kau inginkan? Nyai Roro Kuning tertawa sinis, cucumu itu adalah tumbal untuk perjanjianku, darahnya akan memperkuat ilmuku, kau tidak akan bisa mengambilnya dariku. Suaranya semakin meninggi, dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan yang mendalam. Pertarungan tak terhindarkan. Nyai Roro Kuning mulai melancarkan serangannya. Ia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba angin kencang berembus, menerbangkan dedaunan kering dan debu. Pohon-pohon di sekitar mereka bergoyang hebat, seolah akan tumbang. Kiai Hasan berdiri tegak, tak bergeming. Ia membaca ayat-ayat suci, membentengi dirinya dengan pagar gaib. Nyai Roro Kuning tertawa lagi, tawa yang menusuk telinga. Ia mengeluarkan sebuah kalung dari tulang belulang binatang yang tergantung di lehernya. Dari kalung itu muncul asap hitam, pekat yang meliuk-liuk, membentuk bayangan-bayangan mengerikan. Bayangan-bayangan itu menyerbu Kiai Hasan, mencoba merasukinya. Kiai Hasan terus membaca ayat-ayat Al-Quran, dan setiap kali ia membaca, bayangan-bayangan itu terpental, seolah terbakar. Pertempuran itu bukan hanya pertempuran fisik, melainkan pertempuran batin, pertarungan spiritual yang menguras energi. Kiai Hasan merasa pusing, namun ia tidak menyerah. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terberat dalam hidupnya. Ia harus melindungi Aisyah, ia harus mengalahkan kegelapan ini. Ia mengumpulkan seluruh kekuatannya, seluruh ilmu yang telah ia pelajari selama puluhan tahun. Nyai Roro Kuning terlihat marah. Ia tidak menyangka Kiai Hasan akan sekuat ini. Ia mengeluarkan keris kecil yang ia temukan di peti, keris yang memancarkan aura gelap. Keris itu melayang di udara, mencoba menusuk Kiai Hasan. Namun, Kiai Hasan dengan sigap menghindar, sambil terus melafalkan doa-doa pelindung. Pertarungan semakin sengit, dan suasana di sekitar makam itu semakin mencekam. Di tengah pertarungan sengit itu, Kiai Hasan merasakan sentuhan di pundaknya. Sebuah bisikan halus terdengar di telinganya. Ingatlah dendam lama, dendam dari masa lalu. Kiai Hasan tertegun. Ia tahu Nyai Roro Kuning tidak mungkin muncul begitu saja tanpa sebab. Pasti ada dendam yang melatar belakangi semua ini. Dia mengalihkan pandangannya pada Nyai Roro Kuning yang masih terus menyerangnya. Apa yang membuatmu melakukan ini? Tanya Kiai Hasan dengan suara lantang, mencoba mencari tahu akar masalahnya. Nyai Roro Kuning berhenti sejenak. Tatapan matanya yang merah menyala memancarkan kemarahan yang mendalam. Keluargamu, kalian telah menghancurkan hidupku, teriaknya. Suaranya dipenuhi kepedihan. Nyai Roro Kuning kemudian menceritakan kisahnya. Bertahun-tahun yang lalu, leluhur Kiai Hasan, seorang kiai besar di masa itu, pernah menghancurkan perjanjian Nyai Roro Kuning dengan makhluk gaib. Perjanjian itu adalah sumber kekuatannya, dan kehancuran perjanjian itu membuatnya kehilangan segalanya. Dendam itu terus membara dalam dirinya selama berabad-abad, menunggu saat yang tepat untuk membalas dendam. Keluargamu telah mengambil segalanya dariku, dan kini aku akan mengambil apa yang paling berharga darimu. Nyai Roro Kuning kembali melancarkan serangan. Kekuatannya bertambah seiring dengan amarahnya yang meluap. Kiai Hasan menyadari bahwa ini bukan hanya tentang Aisyah, melainkan tentang konflik masa lalu yang melibatkan leluhurnya. Sebuah warisan dendam yang kini menimpa cucu kesayangannya. Kiai Hasan menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus bertahan. Ia harus menyerang akar masalahnya. Ia memfokuskan seluruh energinya pada boneka santet yang tergeletak di dalam peti. Dengan kekuatan batin yang luar biasa, ia mulai membaca ayat-ayat pembatal sihir. Cahaya putih terang mulai memancar dari tubuh Kiai Hasan, menerangi area sekitar. Nyai Roro Kuning terkejut. Ia mencoba menghentikan Kiai Hasan, namun ia terpental oleh kekuatan cahaya yang memancar. Setiap ayat yang diucapkan Kiai Hasan membuat boneka santet itu bergetar hebat. Paku-paku karat mulai terlepas, dan benang-benang jerami mulai terurai. Aroma busuk yang sebelumnya menyengat, perlahan memudar, digantikan oleh aroma harum bunga melati yang menenangkan. Bersamaan dengan itu, Kiai Hasan merasakan kekuatan santet pada Aisyah mulai melemah.
Ikatan yang mengikat Aisyah perlahan terlepas. Ia bisa merasakan bahwa cucunya sedang berjuang dan kini memiliki kesempatan untuk melawan. Sebuah harapan kecil mulai tumbuh di hati Kyai Hasan. Nyai Roro Kuning berteriak histeris. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa kekuatannya mulai pudar. Ia mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya, namun terlambat. Mantra-mantra pembatal sihir yang dibacakan Kyai Hasan terlalu kuat. Pertarungan ini mendekati puncaknya dan Kyai Hasan tahu ia harus segera mengakhirinya. Setelah boneka santet itu benar-benar hancur dan kekuatan Nyai Roro Kuning melemah drastis, Kyai Hasan tidak membuang waktu. Ia segera kembali ke pondok pesantren. Perjalanannya terasa jauh lebih ringan. Meskipun tubuhnya terasa lelah, ia tahu bahwa waktu adalah esensi. Ia harus segera berada di sisi Aisyah. Ketika ia tiba di pondok, suasana masih tegang. Nyai Aminah dan para santriwati masih berjaga di samping Aisyah yang masih terbaring lemah. Namun, ada perubahan kecil. Kejang-kejangnya mulai berkurang. Bisikan-bisikan aneh sudah tidak terdengar lagi. Wajahnya masih pucat, tetapi sudah tidak membiru. Kyai Hasan mendekati Aisyah, mengusap keningnya dengan lembut. Suhu tubuh Aisyah mulai menurun. Ia membaca kembali ayat-ayat ruqyah. Kali ini dengan kekuatan penuh. Cahaya lembut kembali memancar dari tangannya, menyelimuti tubuh Aisyah. Para santri dan Nyai Aminah menatapnya dengan penuh harap. Perlahan Aisyah mulai membuka matanya. Matanya yang sebelumnya kosong kini menunjukkan sedikit kesadaran. Ia menatap Kyai Hasan dengan tatapan bingung, seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Kyai Hasan tersenyum lega. Ia tahu Aisyah telah kembali, namun perjalanannya belum sepenuhnya usai. Sisa-sisa energi negatif masih ada, dan ia harus memastikan Aisyah benar-benar pulih. Proses pemulihan Aisyah tidak instan, namun menunjukkan kemajuan yang signifikan setiap harinya. Kyai Hasan terus merawatnya dengan penuh kesabaran, membacakan doa-doa penyembuhan, dan memberinya ramuan herbal tradisional. Nyai Aminah dan para santriwati juga bahu-membahu merawat Aisyah, memberikan perhatian penuh dan kasih sayang ke Aisyah. Mulai bisa berbicara, meskipun suaranya masih lemah. Ia menceritakan potongan-potongan mimpi buruk yang ia alami selama dirasuki. Ia melihat bayangan hitam, bisikan-bisikan jahat, dan rasa sakit yang luar biasa seolah tubuhnya ditarik-tarik. Kisahnya membuat bulu kuduk para santriwati berdiri. Kyai Hasan mendengarkan dengan seksama. Ia tahu bahwa pengalaman itu akan meninggalkan bekas mendalam pada diri Aisyah. Perlahan, Aisyah mulai bisa duduk, lalu berjalan. Senyum tipis mulai kembali menghiasi wajahnya. Pondok pesantren Nurul Huda dipenuhi kebahagiaan. Para santri mengucap syukur atas kesembuhan Aisyah, dan nama Kyai Hasan semakin dihormati atas kesaktian dan keimanannya. Namun, di balik kegembiraan itu, Kyai Hasan merasakan adanya sesuatu yang masih mengganjal. Meskipun santetnya telah dibatalkan, ia tahu bahwa dendam Nyai Roro Kuning belum sepenuhnya sirna. Ia merasakan bahwa ancaman itu belum berakhir, dan ia harus tetap waspada. Sebuah firasat buruk kembali menyelimuti hatinya, mengingatkan bahwa pertarungan sesungguhnya belum selesai. Beberapa malam setelah Aisyah mulai pulih, kejadian aneh kembali terjadi di pondok pesantren. Suara-suara aneh terdengar dari arah hutan di belakang pesantren, seperti lolongan binatang buas yang mengerikan. Namun tidak ada binatang yang terlihat. Kemudian, para santri mulai merasa tidak nyaman. Mereka seringkali merasa diawasi atau mendengar bisikan-bisikan halus yang memanggil nama mereka di malam hari. Kyai Hasan merasakan aura negatif yang semakin kuat di sekitar pondok. Ia tahu ini adalah ulah Nyai Roro Kuning. Meskipun kekuatannya telah dilemahkan, ia masih mencoba mengganggu. Ia ingin mengintimidasi, menebar teror, dan mungkin mencoba menyerang Aisyah lagi. Kyai Hasan memperketat penjagaan di sekitar Aisyah. Ia tidak ingin mengambil risiko suatu malam ketika semua santri sedang terlelap. Kyai Hasan merasakan sebuah kehadiran yang sangat kuat di dekat dalam Kyai. Ia segera bangkit, mengambil tongkatnya. Di luar, di bawah rembulan yang terang, ia melihat bayangan hitam besar bergerak cepat.
Bayangan itu mencoba menyelinap masuk ke kamar Aisyar. Kiai Hasan segera melafalkan ayat-ayat pengusir jin dengan suara lantang dan bayangan itu terpental, menghilang ke dalam kegelapan. Kiai Hasan menyadari bahwa Nyai Roro Kuning tidak akan menyerah begitu saja. Ia adalah musuh yang licik dan berbahaya. Kiai Hasan harus mencari cara untuk menghentikannya untuk selamanya, agar Aisyar dan seluruh pesantren bisa hidup tenang. Ia tidak bisa membiarkan teror ini terus berlanjut. Kiai Hasan tahu bahwa ia harus mencari ilmu yang lebih tinggi, ilmu yang bisa melenyapkan ancaman Nyai Roro Kuning secara permanen. Ia teringat akan sebuah kitab kuno yang tersimpan di perpustakaan pesantren, sebuah kitab yang jarang sekali disentuh. Karena isinya yang sangat rumit dan dianggap berbahaya, kitab itu berisi ajaran-ajaran tentang penangkal ilmu hitam tingkat tinggi yang hanya bisa dipelajari oleh mereka yang memiliki hati yang bersih dan keimanan yang kuat. Kiai Hasan menghabiskan malam-malamnya di perpustakaan, membaca dan mempelajari isi kitab kuno itu. Ia menemukan bagian tentang ilmu pamungkas pembatal sihir agung, sebuah ilmu yang konon mampu menghancurkan segala bentuk sihir dan ilmu hitam. Namun, ilmu itu juga memiliki risiko yang besar. Salah dalam pengamalannya bisa berakibat fatal. Ia harus melakukan beberapa ritual dan tirakat khusus untuk menguasai ilmu itu. Tirakat yang berat, menguji batas fisik dan spiritualnya. Ia harus berpuasa selama beberapa hari, salat tahajud sepanjang malam, dan berzikir tanpa henti. Kiai Hasan melakukan semua itu dengan penuh keikhlasan dan keteguhan hati. Ia rela melakukan apa saja demi keselamatan cucunya. Setiap hari, ia merasakan kekuatannya bertambah. Ia merasakan koneksi yang lebih dalam dengan alam gaib, dan ia bisa merasakan keberadaan Nyai Roro Kuning dengan lebih jelas. Ia tahu, ia semakin dekat dengan puncak pertarungan. Ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Melalui petunjuk yang ia dapatkan dari pengamalan ilmu penawar, Kiai Hasan menemukan jejak baru tentang Nyai Roro Kuning. Ia menemukan bahwa Nyai Roro Kuning memiliki sebuah tempat persembunyian terpencil di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Lawu, jauh dari keramaian. Desa itu dikenal angker. Penduduknya jarang berinteraksi dengan dunia luar dan seringkali diselimuti kabut tebal. Kiai Hasan memutuskan untuk kembali melakukan perjalanan. Kali ini, ia ditemani oleh dua santri senior yang paling ia percaya, Santri Yusuf dan Santri Jaka. Mereka adalah santri-santri pilihan yang memiliki keimanan kuat dan keberanian yang luar biasa. Kiai Hasan menceritakan sedikit tentang bahaya yang akan mereka hadapi, namun mereka berdua tetap teguh untuk mendampingi Kiai Hasan. Perjalanan kali ini lebih berat. Medan yang terjal, udara yang dingin menusuk tulang, dan aura mistis yang mencekam membuat suasana semakin berat. Mereka melewati desa-desa terpencil yang tampak kosong, rumah-rumah yang terlihat usang dan tidak berpenghuni. Penduduk setempat yang mereka temui terlihat ketakutan dan enggan memberikan informasi. Mereka seperti hidup dalam ketakutan yang mendalam, tidak berani menyebutkan nama Nyai Roro Kuning. Ketika mereka mendekati desa yang menjadi tujuan mereka, kabut tebal mulai menyelimuti jalanan. Pepohonan di sekeliling mereka terlihat seperti bayangan-bayangan menyeramkan. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan-bisikan dari balik pepohonan. Mereka tahu mereka semakin dekat dengan sarang kegelapan. Setelah melewati perjalanan yang panjang dan melelahkan, Kiai Hasan dan kedua santrinya akhirnya tiba di desa terpencil itu. Desa itu tampak sunyi, seperti desa mati. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Rumah-rumah penduduk tampak kosong dan berdebu, seolah ditinggalkan begitu saja. Suasana mencekam meliputi seluruh desa. Mereka mengikuti petunjuk yang Kiai Hasan dapatkan, hingga akhirnya tiba di sebuah gubuk tua yang terletak di ujung desa, jauh dari pemukiman lain. Gubuk itu terlihat sangat kumuh. Dindingnya reot dan atapnya berlubang di sana-sini. Aroma apek dan busuk yang sangat menyengat menguar dari dalam gubuk, membuat mual. Kiai Hasan memberi isyarat kepada Santri Yusuf dan Santri Jaka untuk bersiap. Mereka tahu pertarungan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Kiai Hasan mendekati gubuk itu, melafalkan doa-doa pelindung,
Pintu gubuk yang sudah lapuk terbuka sedikit, seolah mengundang mereka masuk ke dalam kegelapan. Di dalam gubuk, suasana terasa lebih dingin. Di tengah ruangan, Nyai Roro Kuning duduk bersila di depan sebuah altar kecil, dihiasi tengkorak binatang dan lilin-lilin hitam yang berasap. Matanya yang merah menyala menatap mereka dengan penuh kebencian. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan hitam yang samar mulai terbentuk, menunggu perintah dari sang penyihir. Kyai Hasan tahu ini adalah sarang Nyai Roro Kuning, dan ia harus mengakhiri semua ini di sini. Pertarungan akhir dimulai. Nyai Roro Kuning bangkit dari duduknya. Suaranya menggelegar, "Kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku, Kyai. Kekuatanku abadi." Ia melancarkan serangan pertama, mengirimkan bola-bola energi hitam yang melesat cepat ke arah Kyai Hasan. Kyai Hasan dengan sigap menghindar, sambil melafalkan ayat-ayat penangkal. Santri Yusuf dan Santri Jaka juga turut membaca doa-doa, membantu Kyai Hasan membentengi diri Nyai Roro Kuning. Semakin marah, ia memanggil pasukannya. Bayangan-bayangan hitam yang kini terlihat jelas wujudnya. Mereka adalah makhluk-makhluk gaib yang mengerikan, dengan mata merah menyala dan cakar tajam. Mereka menyerbu Kyai Hasan dan kedua santrinya. Santri Yusuf dan Santri Jaka dengan berani menghadapi makhluk-makhluk itu, menggunakan zikir dan doa sebagai senjata mereka. Kyai Hasan fokus pada Nyai Roro Kuning. Ia mengumpulkan seluruh energinya, seluruh ilmu yang telah ia pelajari, dan seluruh keimanannya. Ia mulai melafalkan ilmu pamungkas pembatal sihir agung dengan suara lantang dan penuh wibawa. Setiap kata yang ia ucapkan memancarkan cahaya putih yang kuat, menerangi seluruh gubuk. Cahaya itu mengenai Nyai Roro Kuning, membuatnya kesakitan. Ia berteriak histeris, tubuhnya berasap. Makhluk-makhluk gaib yang dipanggilnya melemah, dan akhirnya menghilang menjadi debu. Nyai Roro Kuning mencoba melawan, namun kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan ilahi yang dipancarkan Kyai Hasan. Ia merasakan tubuhnya mulai hancur, perlahan-lahan lenyap. Nyai Roro Kuning menjerit untuk terakhir kalinya. Suaranya memekakkan telinga, tubuhnya berasap dan kemudian menghilang, tidak menyisakan jejak apapun. Gubah itu terasa dingin dan sunyi. Aroma busuk yang menyengat kini hilang, digantikan oleh aroma tanah dan daun kering yang segar. Kyai Hasan dan kedua santrinya terdiam, terengah-engah. Pertarungan itu telah usai. Mereka memeriksa gubuk itu. Tidak ada lagi jejak ilmu hitam atau altar-altar mengerikan. Semua telah musnah. Mereka merasa lega. Beban berat yang selama ini menghantui mereka akhirnya terangkat. Kyai Hasan memejamkan mata, mengucap syukur kepada Allah SWT atas pertolongannya. Ia telah berhasil melindungi cucunya dan membebaskan dunia dari ancaman Nyai Roro Kuning. Kyai Hasan dan kedua santrinya segera kembali ke pondok pesantren. Mereka disambut dengan sukacita oleh seluruh santri dan Nyai Aminah. Kabar tentang tumpasnya Nyai Roro Kuning menyebar cepat, membawa kedamaian bagi desa-desa di sekitar mereka yang selama ini hidup dalam ketakutan. Aisyah yang kini sudah pulih sepenuhnya, memeluk Kyai Hasan dengan erat. Ia tidak mengingat semua detail tentang kejadian itu, namun ia tahu bahwa sang kakek telah menyelamatkan hidupnya. Pondok pesantren Nurul Huda kembali diselimuti ketenangan. Aura positif yang kuat memenuhi setiap sudutnya. Namun, pengalaman itu meninggalkan bekas mendalam bagi Kyai Hasan dan Aisyah. Sebuah pengingat akan kejamnya ilmu hitam dan kekuatan iman. Beberapa tahun berlalu, Aisyah tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik, cerdas, dan salihan. Ia melanjutkan pendidikan di pesantren dan menjadi guru Al-Quran bagi santri-santriwati yang lebih muda. Meskipun peristiwa itu telah berlalu, ia tidak pernah melupakan perjuangan sang kakak. Ia mengabdikan hidupnya untuk menyebarkan ajaran agama, membentengi diri dan orang lain dari segala bentuk kejahatan. Kyai Hasan tetap menjadi ulama yang dihormati. Kisahnya tentang perjuangannya melawan santet kejam menjadi legenda, diceritakan dari mulut ke mulut, menjadi pelajaran berharga tentang kekuatan iman dan keberanian. Pondok pesantren Nurul Huda semakin berkembang pesat, menjadi pusat pendidikan agama yang diakui di seluruh Jawa. Kyai Hasan, di usianya yang semakin senja,
seringkali duduk di beranda dalam Kie, menikmati ketenangan senja. Ia melihat Aisyah yang kini telah dewasa, melihat senyum kebahagiaan di wajahnya. Ia tahu bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Ia telah berhasil menyelamatkan cahaya hidupnya dan membawa kedamaian abadi bagi seluruh pesantren. Keberadaan ilmu hitam dan kekuatan jahat memang nyata, namun kekuatan iman, doa, dan keteguhan hati akan selalu lebih unggul. Kisah Kyai Hasan dan Aisyah menjadi pengingat bahwa kebaikan akan selalu menang atas kejahatan, dan bahwa cinta dan kasih sayang adalah penangkal terkuat dari segala bentuk kegelapan, sebuah hikmah yang akan terus dikenang sepanjang masa, abadi dalam setiap hembusan nafas kedamaian.